Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian kita, Betapa Besar. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi-Mu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihi, Kau mengasihi-Mu tanpa terbatas, tiada berakhir. Mengasihi-Mu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan perlindungan Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini semua kami minta Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memuliakan nama Tuhan untuk selesai ibadah kami dari waktu tengah hingga berakhir dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Kita mau berkirang-kirang memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Yesus kan ku panggil, Yesus kan ku undang, hadir di sini bersama kami. sekali lagi Yesus aku panggil. Yesus kan ku panggil, Yesus kan ku undang, hadir di sini bersama kami. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, menari dan melompat, bersukacita. Haleluya, kami bersorak.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, bisa kembali lagi ya. 1 bulan ini kayaknya wajah Kak Evi muncul terus. Tapi nggak apa-apa, Kak Evi harap walaupun Kak Evi yang sering muncul, tapi sukacita kita tetap sama ya adik-adik. Nah, hari ini masih dengan tema besar yang sama, yaitu firman Tuhan. Hari ini Kak Evi mau kasih satu judul, yaitu orang yang berbahagia. Adik-adik tahu nggak, orang yang berbahagia itu bukan orang yang kaya, hebat, orang yang jago, orang yang cantik, orang yang pintar, atau yang tinggi, atau yang gimana gitu. Tapi Alkitab mengatakan orang yang berbahagia adalah dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama lah ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu ciri-cirinya dua, yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan, dan yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang suka merenungkan firman. Jadi setelah Alkitab itu dibaca, firman Tuhan itu dibaca, kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Alkitab katakan itu adalah orang yang berbahagia. Wah, menyenangkan ya. Jadi kalau adik-adik suka baca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan, adik-adik dikatakan orang-orang yang berbahagia. Nah, Alkitab pun menggambarkan hidup kita ketika kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti pohonnya itu subur. Adik-adik tahu nggak ciri-ciri pohon yang subur itu apa saja? Yang pertama, pasti buahnya itu banyak. Bukan cuma banyak, tapi rasanya pun manis atau enak. Yang kedua, ciri-cirinya pasti daunnya lebat. Terus warnanya nggak kuning-kuning, tapi hijau. Yang ketiga, selalu berbuah setiap musim. Yang keempat, pasti semakin tinggi. Terus batangnya semakin besar. Dan terlihat sangat sejuk ketika matahari panas. Pasti itu disebut pohon yang subur. Nah,
Alkitab pun menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan menjadi pohon yang subur dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ketika kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, ciri-cirinya yang pertama, akan menghasilkan buah. Wah, buah apa sih Kavi? Masa sih aku menghasilkan buah mangga, buah rambutan, atau buah pisang? Enggak. Buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan yang suka membaca firman Tuhan adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu apa saja? Ada kasih, sukacita, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Banyak. Buah-buah roh itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar berbuah kan adik-adik, tapi buahnya pun manis. Ketika orang-orang ada di sekitar kita, mereka merasakan bahwa kita itu orang yang penuh kasih, kita itu orang yang sabar, gak suka cepat-cepat marah atau emosi, kita itu orang yang murah hati atau suka memberi, apalagi penguasaan diri. Ketika ada teman yang marah atau teman yang mengerjai kamu gak langsung balas, tapi kamu bisa menguasai diri. Itu adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam Alkitab bilang gak boleh berbohong, Alkitab bilang gak boleh mencuri, Alkitab bilang kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, berarti kita juga harus mengasihi sesama. Itu semua adalah buah yang dihasilkan ketika adik-adik suka membaca firman Tuhan. Yang kedua, apalagi ciri-ciri orang yang suka membaca firman Tuhan yang subur seperti pohon? Yang kedua yaitu tidak layu daunnya. Apa sih artinya, Kavi? Artinya adik-adik dan Kak Evi itu orang-orang yang penuh dengan semangat, selalu ceria, gak sedikit-sedikit kalau ada masalah atau mama marah langsung nangis, aku gak mau ke sekolah minggu lagi, atau aku gak mau ini lagi, aku marah sama mama, lama-lama aku marah sama Tuhan Yesus. Enggak. Orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan pasti hidupnya penuh dengan semangat. Apalagi di tengah-tengah situasi kita yang sekarang ini, ada masalah virus corona, banyak orang yang sakit. Nah, kita nggak akan mudah terpengaruh dengan ketakutan-ketakutan yang dunia bilang saat ini. Tapi kita penuh dengan semangat, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik dan juga Kak Evi. Yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah orang yang ketika dia melakukan segala sesuatu pasti berhasil. Contoh di Alkitab banyak loh adik-adik. Yusuf, karena dia mengasihi Tuhan, dia cinta sama Tuhan, Alkitab katakan apapun yang Yusuf kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Daud juga, karena Daud menyukai firman Tuhan, Daud pun jadi berhasil dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Bahkan ketika Daud itu pergi berperang, Daud berhasil. Jadi adik-adik, kalau kamu mau jadi orang-orang yang berhasil dalam hidup, selain kamu harus rajin belajar, kamu juga harus lebih lagi mengandalkan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Evi yakin kamu pasti jadi orang yang berhasil, di sekolah berhasil dengan nilai yang baik, punya masa depan yang berhasil. Di tengah-tengah lingkungan rumahmu kamu jadi anak-anak yang berhasil, jadi anak-anak yang baik, adik-adik yang mengasihi, adik-adik yang di rumah jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah menghormati orang tua, mengasihi mama dan papa atau kakak atau adik. Itu adalah orang yang berhasil. Dan Kak Evi sangat yakin ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu kita baca dan kita renungkan, Kak Evi yakin hidupmu berhasil, masa depanmu berhasil bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya yang dapat menuntun seluruh kehidupan adik-adik dan juga Kak Evi. Karena itu orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat, cantik, cakep, kaya, kuat, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan.
demikian cerita firman Tuhan Kak Evi hari ini. Ayo mulai dari sekarang kita semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!